pada tahun 1928. Sebuah daratan memanjang sepanjang 600 mil dengan lebar antara 45 hingga 120 mil. Pada awal abad ke-20, pulau ini dihuni lebih dari 28 juta jiwa, menjadikannya salah satu wilayah terpadat di dunia. Di bagian utara, Jawa berbatasan dengan Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Dari Batavia, jarak menuju San Francisco membentang sejauh 13.228 km, menandakan posisi strategisnya dalam jalur pelayaran global. Batavia, ibu kota Hindia Belanda, didirikan pada tahun 1619 oleh Jan Peterson Coen. Sejak itu, kota ini tumbuh menjadi pusat pemerintahan kolonial dan gerbang perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pulau ini menaungi kota-kota penting seperti Semarang, simpul perdagangan dan perkeretaapian, serta Surabaya, pelabuhan industri utama di bagian timur. Ketiga kota ini membentuk poros ekonomi yang menopang kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia, di akhir abad ke-19. Dibangun sebagai jawaban atas kebutuhan pelabuhan laut dalam, Tanjung Priok menggantikan pelabuhan lama Sunda Kelapa yang tak lagi memadai untuk kapal-kapal uap besar dari Eropa. Yang terletak di sekitar 9 km dari pusat kota Batavia, pelabuhan ini terhubung langsung melalui jalur kereta api dan jalan raya, memungkinkan distribusi barang lebih efisien ke pedalaman Jawa dan kota-kota besar seperti Buitenzorg, Bandung, hingga Surabaya. Sebagai pelabuhan utama Hindia Belanda, Tanjung Priok menjadi simpul penting jalur perdagangan global. Menjadi tempat bongkar muat hasil bumi Nusantara seperti gula, kopi, dan karet untuk diekspor ke pasar dunia, serta pintu masuk barang-barang industri dari Eropa. Selain sebagai gerbang ekonomi, Tanjung Priok juga menjadi terminal keberangkatan bagi para pekerja kontrak dan jemaah haji, menjadikannya saksi bisu lalu lintas manusia dari berbagai lapisan masyarakat dan penjuru dunia. Pada awal abad ke-20, jalur kereta ini menjadi urat nadi antara pelabuhan internasional dan ibu kota Hindia Belanda. Tanjung Priok yang dibangun sejak 1877 dirancang sebagai pelabuhan laut dalam untuk menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah terlalu dangkal. Dari sanalah barang-barang impor, surat kabar, dan imigran masuk ke Hindia, lalu dibawa ke Batavia lewat jalur rel sepanjang kurang lebih 12 km. Jalur ini juga memudahkan pengiriman hasil bumi dan komoditas ekspor menuju kapal-kapal besar yang berlabuh. Di sisi kiri rel terbentang rawa-rawa pesisir dan perkampungan etnis Tionghoa serta pribumi. Di sisi kanan, gudang-gudang logistik milik kongsi dagang dan pemerintah kolonial berdiri berjajar. Kereta yang lewat di sini bukan sekadar alat transportasi, ia adalah simbol keterhubungan antara pusat ekonomi, administrasi, dan kolonialisme yang mengakar kuat di tanah Jawa. Barang-barang dari pelabuhan diangkut dengan gerobak dua roda atau dipikul oleh para kuli. Beginilah wajah logistik di pelabuhan Tanjung Priok pada dekade 1920-an. Tanpa forklift, tanpa mesin berat, semua mengandalkan tenaga manusia dan roda kayu. Para kuli pelabuhan, yang mayoritas berasal dari kalangan pribumi, memikul karung dan peti-peti besar dari gudang ke stasiun. Mereka bekerja tanpa sepatu, tanpa perlindungan, dan dibayar harian. Gerobak dua roda ditarik oleh manusia atau sapi, jadi moda andalan untuk memindahkan barang ke jalur rel atau ke pasar dalam kota. Setiap hari, pelabuhan dan stasiun ini menjadi saksi dari sistem ekonomi yang bertumpu pada tenaga murah dan kendali kolonial. Barang-barang dari Eropa datang dalam peti kayu bersegel. Sebaliknya, hasil bumi seperti kopi, karet, dan gula dikemas untuk dikirim ke Rotterdam atau Amsterdam.
Kota lama di bagian bawah Batavia dipenuhi oleh banyak saluran air. Inilah Oud Batavia, kawasan kota tua yang dibangun mengikuti tata kota gaya Eropa, tapi berdiri di atas tanah rawa. Jalur-jalur air membelah kota, menghubungkan kanal dengan gudang, pelabuhan, dan pasar. Dulu, air digunakan untuk mengangkut barang dan orang mirip dengan sistem di Amsterdam. Namun, seiring waktu, saluran ini menjadi sarang penyakit akibat air yang tergenang dan tercemar. Kota bawah ini sering terendam banjir saat musim hujan datang. Meski begitu, infrastruktur kanal tetap menjadi warisan penting dari perencanaan kota era VOC. Di tepian sungai, para buruh mengangkat bambu dari perahu ke darat. Batang-batang panjang ini akan ditimbang, dicatat, dan didistribusikan untuk berbagai keperluan, dari konstruksi hingga industri rumah tangga. Proses ini adalah bagian dari rantai pasok kolonial yang mengandalkan tenaga lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Debu yang berterbangan di jalanan tanah menjadi tantangan utama di musim kemarau. Maka tiap hari, pekerja pribumi menyiram jalan agar udara tetap bersih dan lalu lintas tetap lancar. Ini adalah bentuk pemeliharaan jalan sederhana di era kolonial. Semua dikerjakan manual demi menjaga ketertiban kota. Inilah yang disebut restoran berjalan khas Jawa. Dengan 2 wadah besar di ujung pikulan, ia membawa seluruh dapur kecilnya, tungku arang, panci, bahan masakan, dan mangkuk saji. Setiap pagi, para pedagang ini memulai perjalanan mereka, menyusuri gang-gang kota, kampung, hingga pasar, menawarkan masakan hangat langsung dari pikulan. Mereka tidak sekadar menjual makanan, tapi juga menghadirkan pengalaman. Aroma rempah yang merebak di udara, suara sendok beradu, dan sapaan hangat khas Nusantara. Kehadiran mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, tempat sarapan buruh, tempat istirahat pedagang, hingga perhentian singkat para pelintas jalan. Pedagang pikulan semacam ini adalah simbol ketekunan dan kreativitas masyarakat Jawa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menyatukan rasa dan cerita dalam satu pikulan sederhana. Karena daging sapi sulit untuk ditemukan dan harganya yang sangat mahal di Hindia Belanda, masyarakat lebih mengandalkan daging kerbau sebagai bahan pangan utama. Kerbau dianggap lebih mudah dipelihara, lebih tahan terhadap iklim tropis, dan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sapi impor dari Eropa. Dalam bahasa Belanda, hewan ini disebut karbou. Selain sebagai penarik bajak dan angkutan, juga hadir di meja makan rakyat, terutama dalam masakan-masakan berkuah dan berbumbu kuat. Pilihan terhadap daging kerbau mencerminkan penyesuaian antara kondisi ekonomi lokal, pola konsumsi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya pada masa kolonial. Stoomtram, kereta uap yang menghubungkan Batavia dengan Meester Cornelis, kini dikenal sebagai Jatinegara. Tram ini beroperasi sejak akhir abad ke-19, menjadi tulang punggung transportasi masyarakat urban Hindia Belanda. Selain mengangkut penumpang, tram juga memindahkan hasil bumi dan komoditas dari pinggiran ke pusat kota. Rel yang melintas di tengah jalan kota menciptakan ritme baru dalam kehidupan urban, lebih cepat, lebih teratur, tapi tetap dalam kendali kolonial. Beginilah cara masyarakat pribumi membentuk batu bata secara tradisional. Hanya mengandalkan tangan dan alat yang sederhana. Tanah liat dicetak, lalu dijemur di bawah terik matahari. Proses seperti ini memakan waktu berhari-hari, tergantung cuaca dan kelembapan.
Batu bata hasil kerja tangan ini akan menjadi bahan bangunan utama rumah-rumah rakyat hingga gedung kolonial. Kegiatan ini mencerminkan ketekunan kelas pekerja. Tenaga manusia menjadi pondasi fisik dan sosial dalam pembangunan Hindia Belanda. Di tengah hamparan pedesaan Pulau Jawa pada masa Hindia Belanda, tampak pemandangan yang jarang terekam dalam sejarah resmi. Gadis-gadis muda dan perempuan dewasa turut serta dalam pembangunan rumah secara gotong royong. Mereka bukan sekadar membantu di dapur atau menjaga anak, melainkan turun langsung ke tanah, mencetak batu bata dari tanah liat, menyusunnya rapi, lalu menjemurnya berhari-hari di bawah panas matahari tropis. Aktivitas ini berlangsung di banyak wilayah pedalaman Jawa seperti Banyumas, Madiun, dan Kedu. Daerah-daerah yang dikenal sebagai kantong pertanian sekaligus pusat budaya kerjasama. Di sana, rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan hasil dari kolaborasi sosial yang dibentuk oleh adat dan rasa saling memiliki antar warga. Para perempuan ini bekerja tanpa upah. Mereka melakukannya sebagai bagian dari sistem sosial yang disebut gotong royong, sebuah bentuk solidaritas lokal yang kuat sebelum istilah pembangunan dipopulerkan oleh negara pasca kemerdekaan. Peran mereka tidak tercatat dalam laporan pemerintah kolonial, namun tercermin jelas dalam rekaman visual yang langka ini, bahwa perempuan desa memikul beban fisik dan sosial pembangunan sama besar dengan kaum lelaki. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka turut merancang struktur rumah, memilih material lokal seperti kayu jati, bambu, dan genteng tanah bakar, serta mengatur logistik pembangunan bersama tetangga. Semua dilakukan dengan tangan, tanpa mesin, tanpa arsitek, hanya dengan warisan pengetahuan lokal dan kepercayaan bersama. Apa yang tampak sederhana di mata kamera, sesungguhnya menyimpan narasi besar tentang ketahanan, partisipasi, dan identitas. Perempuan desa Jawa bukan sekadar penjaga rumah tangga. Mereka adalah arsitek budaya yang membangun lebih dari sekadar tembok. Mereka membangun tatanan sosial yang bertahan di tengah penjajahan, kesenjangan, dan perubahan zaman. Keranda jenazah digotong oleh beberapa warga, tanda penghormatan terakhir. Mereka berpakaian sederhana. Tradisi ini mencerminkan solidaritas masyarakat Bumiputra yang masih kuat, bahkan di tengah tekanan kolonial. Inilah wajah visual kolonialisme, membingkai keragaman dalam stereotip, menampilkan manusia tanpa sejarah, dan mengabadikannya sebagai tontonan bagi Eropa. Dari lelaki yang mengenakan sarung dan ikat kepala, dan perempuan dengan kebaya sederhana dan selendang lusuh. Mereka tidak disebut berdasarkan suku, budaya, atau profesi, melainkan disamaratakan dengan istilah inlander. Istilah ini digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk menyebut penduduk asli Hindia tanpa membedakan Jawa, Batak, Bugis, Minang, atau lainnya. Sebuah label administratif yang menggambarkan posisi mereka di mata kekuasaan, bukan warga negara, melainkan bawahan imperium. Dalam dokumentasi ini, para inlander hanya jadi objek, ditampilkan seolah eksotik, jinak, dan tunduk. Tidak ada narasi tentang pikiran mereka, tentang budaya yang mereka warisi, atau tentang hak-hak yang dirampas. Para penderita lepra berjalan menuju ruang tunggu di halaman terbuka. Di sanalah tempat klinik dan mereka akan menjalani perawatan luka. Dengan langkah pelan dan penuh harap, itu bukan hanya menuju pengobatan, tapi juga menuju pengakuan bahwa mereka pun manusia yang layak untuk dirawat dan dihargai. Inilah apotek tempat harapan dibagikan dalam bentuk obat dan perban. Para pasien datang satu persatu untuk menerima pengobatan dan perawatan luka yang dibutuhkan. Seorang penderita lepra tengah menjalani pemeriksaan. Petugas kesehatan memeriksa luka dengan teliti, mencari tanda-tanda perbaikan atau mungkin justru kemunduran. Tangan dan kaki telah terserang.
Penyakit ini tak hanya merampas rasa, tapi juga bentuk. Jari-jari yang mengecil, telapak yang mengeras, luka yang tak kunjung pulih, semuanya menjadi bagian dari keseharian yang sunyi. Penyakit kusta tidak hanya melukai tubuh, tapi juga mengubah rupa. Daun telinga memanjang, wajah perlahan berubah bentuk. Tanda-tanda itu muncul diam-diam, mengukir jejak yang dalam pada diri seseorang. Namun di balik perubahan fisik itu, tetap ada martabat yang tak pudar, manusia yang patut dihormati, bukan dijauhi. Sebuah rumah keluarga di desa para penderita kusta. Meski terasing dari dunia luar, kehidupan tetap berjalan di sini. Di rumah pertama desa tertulis, kita semua sehat. Di sini, penderita kusta dianggap wajar. Mereka hanya merasa sakit bila mengalami flu, demam, atau gangguan pencernaan, bukan karena kustanya. Tampak rumah-rumah sederhana tempat para penderita tinggal, menjalani hidup dengan keterbatasan, namun tetap berdaya. Para penderita kusta tidak merasa seburuk yang sering dibayangkan. Meskipun hidup terisolasi, banyak dari mereka tetap menjalani hari dengan ketabahan dan rutinitas yang bermanfaat. Paljas adalah ruang terbuka di mana para penderita kusta dapat berkumpul untuk bersantai, bermain musik, atau menikmati pertunjukan kecil yang menghibur hati. Kegiatan seperti menenun dilakukan oleh para penderita kusta. Meski dibatasi penyakit, mereka tetap berkarya dengan tangan mereka sendiri. Meskipun tubuh mereka tergurat penyakit, semangat untuk hidup mandiri tidak pernah padam. Di desa ini, tiap helai pakaian dicuci dengan tangan yang mungkin telah kehilangan bentuk, namun tidak kehilangan martabat. Sebelum pendirian koloni kusta di Pulau Sitanala, penderita lepra yang berasal dari kampung-kampung sekitar Tangerang dan Serang hidup tanpa tempat tinggal tetap. Mereka dijauhi oleh warga, diusir dari permukiman, dan terpaksa berlindung di gua-gua atau semak belukar di pinggir hutan dan rawa. Isolasi ini bukan sekadar medis, tapi juga sosial, karena mereka dianggap aib oleh masyarakat. Pembangunan hunian di koloni kusta ini dilakukan secara bertahap. Sebagian rumah masih dalam proses konstruksi, menunjukkan upaya pemerintah kolonial untuk menampung para penderita lepra dalam satu kawasan terpencil dan terkendali. Lokasi ini biasanya jauh dari pusat kota, seperti di Sitanala, dekat Tangerang, agar tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat umum. Para penderita lepra membangun rumah mereka sendiri. Hal ini menjadi bagian dari sistem koloni kusta di era Hindia Belanda, di mana pasien didorong untuk tetap produktif meskipun terisolasi. Mereka diberi lahan, bahan bangunan sederhana, dan arahan teknis untuk membangun tempat tinggal di bawah pengawasan pihak medis dan Zanding. Program ini diterapkan di beberapa lokasi, termasuk di Sitanala, Tangerang, dan Donorojo, Jepara. Rumah adat Karo Batak dengan loteng merpati. Arsitektur tradisional ini mencerminkan kepercayaan dan struktur sosial masyarakat Karo di Tanah Batak. Di bagian atap, tampak ornamen kepala kerbau pada puncak nok. Simbol ini dipercaya mampu menangkal roh jahat, sekaligus menjadi lambang kekuatan dan status keluarga. Loteng kecil untuk merpati juga berfungsi sebagai bagian dari kepercayaan dan praktik pertanian setempat. Para penderita lepra menuju gereja yang mereka bangun sendiri. Gereja kecil ini berdiri dari jerih payah para penghuni leprosarium. Selama 7 tahun, mereka menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka yang sangat terbatas demi mewujudkan tempat ibadah bersama. Bangunan ini bukan sekadar gereja, melainkan simbol keteguhan iman di tengah keterasingan dan penderitaan. Rumah leprosarium ini tidak dikunci rapat. Para pasien bebas keluar dan masuk, namun kenyataannya
Mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini. Keterasingan bukan karena pagar, tetapi karena stigma. Sementara itu, para pengunjung diperbolehkan masuk, dan biasanya segera kembali ke dunia luar, meninggalkan kesunyian yang terus menetap. Inilah rumah keluarga Zending yang mengelola leprosarium ini. Mereka bukan hanya pengawas, tapi juga pendidik dan pendamping bagi para penderita kusta yang tinggal di kawasan terpencil ini. Letaknya yang terpencil menunjukkan bahwa koloni ini memang dirancang untuk terpisah dari keramaian, namun tetap dikelola secara teratur oleh misi Kristen yang aktif di pedalaman Sumatera. Tuan dan Nyonya Van Ilen adalah pasangan Zending yang dijuluki sebagai ayah dan ibu bagi para penderita kusta. Mereka mengabdikan hidup untuk merawat, mendidik, dan memberikan harapan di tengah keterasingan para pasien di leprosarium ini. Di tengah hamparan tanah Hindia yang subur, berdiri sebuah bangunan bergaya Indisch yang menjadi penanda zaman. Atapnya tinggi, jendelanya lebar, dan terasnya lapang. Semua dirancang untuk menyesuaikan diri dengan iklim tropis, namun tetap mencerminkan cita rasa arsitektur Eropa. Inilah pusat kegiatan dan administrasi yang menjadi denyut nadi kawasan sekitarnya, tempat di mana pengaruh kolonial ditata rapi dalam bentuk batu, kayu, dan simetri. Bangunan ini bukan sekadar ruang tinggal atau kantor. Ia adalah simbol keteraturan kolonial, manifestasi dari upaya mengatur dan memodernkan ruang-ruang kehidupan masyarakat lokal. Di sekelilingnya, kehidupan mengalir perlahan. Perempuan membawa belanjaan dan pekerja pribumi melintas dalam kesunyian yang teratur. Di balik keindahan visualnya, tempat ini menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang tak selalu terlihat. Ia menjadi saksi bisu dari interaksi, kadang harmonis, kadang penuh ketegangan antara dunia Eropa dan pribumi. Sebuah bangunan yang tak hanya memayungi manusia, tapi juga menyimpan ambisi, kekuasaan, dan cerita yang belum selesai dituliskan. Inilah denyut jantung kota di awal abad ke-20. Deretan delman, mobil-mobil tua, dan pejalan kaki berbaur dalam ritme yang khas. Di latar belakang, bangunan pasar modern mulai menggantikan los-los tradisional. Suasana ramai ini merekam masa transisi antara kolonial dan pribumi, antara tradisi dan modernitas. Disinilah masyarakat kota memenuhi kebutuhan harian mereka, dari hasil bumi hingga kain tenun. Bagi sebagian orang, ini sekadar hari biasa. Tapi bagi kita yang melihat ke belakang, setiap frame ini adalah arsip hidup. Tentang bagaimana kota tumbuh, bergerak, dan berubah. Di tengah pusat kota kecil ini berdiri tegak sebuah gereja tua, simbol kekuasaan spiritual sekaligus dominasi budaya Eropa pada masanya. Dibangun dengan arsitektur bergaya neogotik atau klasik tropical, bangunan ini bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat kehidupan sosial warga Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Gereja ini bukan berdiri sendiri. Di sekelilingnya tampak bangunan-bangunan pemerintahan, kantor pos, sekolah Zending, dan rumah-rumah pejabat yang dirancang simetris, mencerminkan obsesi kolonial terhadap keteraturan dan kendali. Jalan-jalan utama membentuk poros radial yang bermuara ke lapangan terbuka, semacam alun-alun versi kolonial. Disinilah upacara kenegaraan, parade militer, hingga perayaan Hari Besar Belanda digelar. Sebuah kota kecil, namun dengan struktur yang mencerminkan perencanaan imperium. Bagi penduduk Bumi Putra, area ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat kerja. Mereka datang ke pusat kota sebagai buruh, pelayan rumah tangga, penjaga kebun, atau pengantar barang. Kelas sosial ditandai oleh jarak. Semakin dekat ke gereja dan kantor gubernemen, semakin tinggi status sosial penghuninya. Namun waktu perlahan mengikis batas-batas itu. Generasi demi generasi, kota ini menyimpan kisah perjumpaan, konflik, dan adaptasi antara dua dunia. Timur yang penuh tradisi dan Barat yang membawa modernitas. Kini, bangunan gereja dan lanskap sekitarnya menjadi saksi bisu sejarah kolonial, tempat di mana kekuasaan, keyakinan, dan kehidupan harian bertemu dalam sunyi masa lalu.
Sebuah kompleks bangsawan kuno berdiri megah di antara hijaunya dataran pesisir. Dindingnya dari batu karang dan kayu keras tropis, tertata rapih mengikuti kosmologi leluhur. Inilah pusat kekuasaan adat, tempat raja memimpin upacara, menerima tamu kolonial, dan menetapkan hukum negeri. Keraton bukan sekadar bangunan megah dengan pagar tinggi dan pintu gerbang besar. Di balik dindingnya yang kokoh, ia memuat jejak sejarah, politik, budaya, dan spiritualitas yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Keraton adalah pusat kekuasaan tradisional. Ia berdiri sebagai simbol kedaulatan lokal jauh sebelum konsep negara modern hadir. Disinilah raja memerintah, musyawarah agung digelar, dan kebijakan dijatuhkan untuk mengatur rakyat dan wilayah kekuasaannya. Secara geografis, keraton selalu dibangun dengan penuh perhitungan. Di Tanah Jawa misalnya, letaknya selaras antara gunung dan laut, menghadirkan harmoni kosmologis antara dunia atas dan dunia bawah. Konsep ini disebut Trimandala. 3 lapisan tata ruang yang mencerminkan susunan alam semesta. Suci di tengah, madya di sekelilingnya, dan profan di luar batas. Di sekeliling keraton berdiri alun-alun, pasar, masjid agung, dan kantor-kantor pemerintahan lokal. Aktivitas masyarakat berpusat di sekitar istana, baik yang bersifat ritual, ekonomi, maupun budaya. Setiap hari ada denyut kehidupan. Dari para abdi dalam yang menjalankan tugas adat hingga pedagang yang menawarkan barang kebutuhan harian. Keraton juga menjadi pusat seni dan pengetahuan. Disinilah tari-tarian klasik dilatih, gamelan dimainkan, dan naskah-naskah kuno disalin. Bahasa halus berkembang, etika diperhalus, dan filsafat hidup dijaga dalam tradisi lisan dan tertulis. Tak jarang, keraton menjadi rujukan moral bagi rakyatnya. Lebih dari sekadar tempat tinggal raja, tapi juga panutan dalam hidup. Dalam sejarah kolonial, banyak keraton mengalami tekanan. Beberapa tunduk pada kekuasaan kolonial, kehilangan otonominya, dan berubah fungsi menjadi sekadar lambang budaya. Namun sebagian tetap bertahan, menjaga warisan dan jati diri bangsanya meski dalam kungkungan kekuasaan asing. Kini, keraton-keraton yang masih berdiri menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Ia tidak lagi pusat kekuasaan, namun tetap menyimpan wibawa. Ia menjadi museum hidup, tempat ziarah sejarah, dan pengingat bahwa kejayaan, martabat, dan kearifan pernah berakar dari sini. Semua yang tertangkap dalam bingkai ini bukan sekadar warisan arsitektur atau adat istiadat, melainkan jejak peradaban yang berakar kuat di tanah sendiri. Di balik tembok batu dan lantai kayu, tersimpan tata nilai, kehormatan, dan sistem hidup yang telah menata negeri jauh sebelum dunia luar mengenalnya. Inilah wajah Nusantara yang sesungguhnya, berdaulat dalam budaya, matang dalam tatanan, dan luhur dalam setiap geraknya. Dan lewat arsip ini, kita tak hanya menyaksikan masa lalu, tapi juga mengingat siapa sejatinya kita. Saatnya kami pamit undur sejenak, dan untuk para penikmat sejarah hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel.
おバカさん。